Saudara-saudari, ingin menjadi pemenangkah? Mau. Amin, tentu saja mau. Sangat bersedia. Seringkali, setelah kita menang, setan tidak bisa mengganggu kita lagi. Ini seperti dua banteng yang sedang bertarung. Ayam jantan menyerang ayam jantan. Menyerang. Jika kekuatan kedua pihak hampir sama, mereka akan bertarung sangat lama. Bertarung lama, terus terjepit. Diperkirakan akan berlangsung sangat lama. Tapi jika salah satu langsung tertimpa, lalu yang lainnya akan segera ditaklukkan. Kemudian, yang itu menyerah. Dia pun segera melarikan diri. Langsung lari juga. Langsung lari. Cepat lari. Jika semuanya hancur, maka dia segera lari. Lalu, bagaimana dengan banteng pemenang itu? Tidak akan terganggu lagi. Tidak akan lagi diganggu banteng kalah itu. Jadi, dalam hidup saat melayani Tuhan, kita pun harus menang. Kita pasti akan mengalami berbagai gangguan. Setelah kita menang, tidak ada gangguan lagi. Saudara Sip menceritakan kisah hidupnya. Saudara Heber mulai sekitar tahun 2014. Dengan sepenuh hati melayani Bapa Surgawi. Sekarang sudah sekitar 10-11 tahun. 2014, 4 tahun, mulai dengan doa yang baru. Belajar kebenaran yang baru. Membaca setiap hari. Lalu, seringkali tidak ada makanan yang tersedia. Tapi biasanya tidak punya uang. Kalau harus bekerja, ia mengambil pekerjaan sambilan. Ibu saudara Sip selalu menelepon dan berkata, "Nak, kamu sedang sibuk apa, ya?" Sip menjawab, "Ibu, aku sedang percaya pada Bapa Surgawiku, Tuhan Yesus." Lalu, ibu bertanya, "Kamu tidak pergi bekerja, kan? Apakah kamu punya pekerjaan?" "Ibu, karunia Tuhan akan menolongku." Kamu seorang mahasiswa ternyata tidak bekerja. Padahal, kuliah diberikan cuma-cuma untukmu." Kemudian, ibu mulai mengganggumu. Lalu, setelah beberapa waktu, dia kembali menelepon dan mengingatkan. Terus mengganggu dalam waktu lama. Mungkin selalu mengganggu. Selama beberapa tahun, dia terus menghubungiku. Selalu menelepon. Lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" Ibu berkata, "Nak, aku sedang membaca Alkitab." "Loh, kamu punya uang saku? Bukankah kamu pernah bilang?" Iya, tapi pada dasarnya kamu tidak bisa bertahan hidup tanpa itu." "Maksudku, apakah kamu punya uang saku?" "Ada." Lalu, dengan sengaja dia berkata, "Ada." Sebenarnya, pada dasarnya tidak ada. Seringkali, sering kekurangan. Namun, ibu selalu berkata, "Kamu sudah seumur ini. Kenapa masih begitu banyak gangguan soal pernikahan?" Setiap 3 atau 5 hari sekali telepon mengganggu. Hanya ingin agar saudara Sip tidak lagi mempelajari kebenaran. Suatu ketika, ibu berkata, "Jangan percaya pada Tuhanmu lagi. Kamu ditipu oleh Tuhanmu. Jangan percaya lagi. Jangan percaya lagi." Gangguan terus-menerus. Saudara Sip berkata, "Aku tidak akan mendengarkan ibu. Aku akan percaya pada Tuhanku." Pada suatu hari, dia menangis. Ketika dia datang ke hadapan saudara Tianxi untuk video call. Dia menangis terisak-isak. Aku berkata, "Ibu, kenapa kamu menangis?" Dia berkata, "Nak, kamu dan si Awe yang seusiamu. Dia telah membawa seorang wanita, membawa serta sang istri. Aku merasa bahwa istrinya sangat baik. Tapi kamu, aku saja. Karena kamu tidak punya istri, jadi suka menangis." Aku bilang, "Mama, dia punya istri. Aku tidak punya, dia punya istri. Kamu suka menangis saja. Sekarang kamu harus senang." Dia bilang karena aku tidak punya istri. Akhirnya menangis terus-menerus. Setelah beberapa hari berlalu, dia telepon lagi video bilang, "Kamu tidak pergi kerja?" Lalu terus menangis terus. Saudara-saudara, jangan begitu. Terus bagaimana? Dia terus menangis. Menangis, saudara tulis beberapa kata. Katanya Tuhan Allah adalah ayahmu sambil video call dengannya. Lalu sambil menulis. Lalu dia terus menangis. Saudara juga tidak bicara. Juga tidak menolak dia. Tulis Tuhan Allah adalah ayahmu. Tuhan Allah adalah ayahmu. Dia tidak bisa bilang jangan percaya lagi. Tidak ada yang sepertimu yang percaya seperti ini. Hanya pergi berkumpul di hari Sabtu dan Minggu saja. Kalau kamu bilang begitu, aku juga tidak melarang kamu beribadah kepada Allahmu setiap hari dan malam. Kamu pasti kesurupan. Terus menangis terus-menerus. Tulis terus oleh 11 Bo. Tulis Tuhan Allah adalah ayahmu sampai kali ke-37. Mama otomatis putuskan telepon. Akhirnya, Ho Sibo menang. Lalu dia hubungi lagi. Beberapa hari atau minggu kemudian kontak lagi. Lalu bilang jangan terlalu peduli siang malam percaya pada Allahmu. Harus pergi kerja. Harus pergi kerja. Saudara kasih jurus ampuh. Iya kan Mama? Aku ini. Anak Allah, bukan anakmu. Jangan ganggu aku lagi. Aku anak Allah. Aku dengar perkataan Allahku saja. Aku tidak dengar kata manusia. Aku mendengar firman Allah. Aku hidup untuk dia dan mati untuk itu. Sangat tegas, aku bukan anakmu. Aku anak Allah. Dia bilang Tuhan Allah adalah ayahmu. Jangan ganggu aku lagi. Kata-katanya sangat tegas. Mama bilang, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu bukan anakku. Aku melahirkan bukan anakku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak akan mendidikmu lagi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia bilang begitu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, mulai saat itu dia tidak mendidik lagi. Mulai saat itu tidak mengganggu lagi. Tidak akan mengganggu lagi. Dia tak berani mengganggu apapun lagi. Tidak berani lagi membahas soal percaya atau tidak percaya pada Tuhan. Tidak mengganggu lagi. Sekarang dia sudah tenang, damai dan aman.
Jadi, apakah saudara benar-benar menang? Jadi setan tak bisa pakai Mama Heber untuk mengganggu lagi. Sejak itu, Mama tidak berani mendidik. Sedikit pun tidak berani mengatur dan mendidik. Dan dia juga bicara sopan pada saudara. Kenapa begitu? Karena saudara sudah menang. Menang, ya aku saudara menang. Sebagai kepala keluarga harus menang. Harus memimpin ribuan saudara dan saudari untuk menang. Cinta kepada orang tua harus dikalahkan oleh hambatan utama. Cinta kita pada Tuhan, cinta pada Bapa Surgawi, harus lebih besar daripada cinta pada orang tua. Lebih besar daripada cinta kepada istri dan anak. Harus. Kalau tidak pasti tidak menang. Jadi, adakah saudara-saudari tekad untuk menang bersama saudara? Ada, amin.